Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana hal-hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang wirausaha. Simak video ini, mari kita masuk ke materi. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memiliki bekal menjadi seorang wirausaha. Karena menjadi wirausaha ini tidak mudah, harus ada beberapa hal yang harus kita miliki. Langsung saja, apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin menjadi atau terjun di dunia wirausaha. Setiap orang pasti harus belajar tentang dirinya sendiri, bahkan ada yang tidak mengerti dirinya sendiri, jadi dirinya itu apa, hobinya apa. Bahkan mungkin dari kalian kalau ditanya hobi kalian apa, mungkin kalian masih bingung menjawab. Nah, kalian harus belajar dari situ. Kemudian jangan takut dengan kegagalan. Ketika kalian gagal dalam berwirausaha, dalam apapun, itu adalah bagian dari kesuksesan kalian. Jadi jangan takut. Kegagalan harus diterima sebagai pengalaman belajar. Oke, jadi selanjutnya, seorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Kita belajar di sini bersama-sama untuk apa? Untuk mengembangkan bakat kita. Siapa tahu kita dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses nanti. Bagaimana caranya? Langsung saja, yang harus dimiliki pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah kemampuan. Apa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ini? Mari kita ulas satu persatu supaya kita lebih paham tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya. Yang pertama adalah pengetahuan. Kenapa kita harus memiliki pengetahuan? Ya, karena ketika kita memulai sebuah usaha, kita harus paham dulu apa usaha kita. Kita harus paham bagaimana bisnis kita, kemudian bergerak di bidang apa, itu kita harus paham semua. Yang pertama, pengetahuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan usaha. Jadi usaha kalian itu tentang apa, yang harus ditekuni, kemudian dirintis, dan lingkungan usaha yang jadi usaha kalian itu kalian paham. Jadi ketika kalian paham dengan usaha kalian, kalian akan mudah untuk mengembangkannya. Beda halnya ketika kalian kurang paham dengan bisnis kalian. Misalkan kalian bisnis dalam perakitan komputer misalkan, tetapi kalian pahamnya di bidang desain, perakitan komputer kurang paham. Jadi kalian akan kesulitan nantinya ketika mengembangkan bisnis kalian yang tidak kalian ketahui. Selanjutnya, tentang peran. Kalian harus memiliki pengetahuan tentang peran kalian. Peran maksudnya apa? Posisi kalian di dalam usaha. Apakah kalian sebagai bos saja? Apakah kalian harus sebagai leader saja? Jadi dibedakan ya. Bos dan leader itu berbeda. Ketika bos itu sukanya memerintah. Kalau leader itu memimpin, merangkul anak buahnya supaya berkembang bersama-sama. Itu bedanya bos dengan leader. Dan kalian harus paham juga peran dan tanggung jawab kalian di dalam sebuah usaha itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga harus memiliki pengetahuan tentang manajemen di dalam sebuah bisnis. Bagaimana kalian mengelola bisnis, bagaimana kalian menjadi leader yang baik itu tadi, sehingga usaha kalian dapat berkembang bersama, bukan memerintah saja ya, berkembang bersama. Oke. Selanjutnya yang harus kalian miliki adalah keterampilan. Jadi tadi pengetahuan sudah, kita menginjak keterampilan. Di keterampilan ini ada beberapa hal yang juga harus kalian miliki. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Jadi kalian harus bisa mengkonsep bisnis itu seperti apa. Kalian harus bisa mengatur strategi, dan kalian juga harus bisa memperhitungkan resiko. Jadi ketika konsep kalian sudah matang di dalam sebuah usaha, kalian nanti akan bisa terjun dan bersaing dengan produk-produk yang lain. Yang kedua adalah keterampilan kreativitas. Jadi setelah kalian mengkonsep sedemikian rupa bisnis kalian, usaha kalian, produk kalian, kalian juga harus memberikan sentuhan kreativitas di dalam hal tersebut. Karena apa? Karena ketika kalian menambahkan unsur kreativitas di dalam produk kalian, itu akan menciptakan nilai tambah dan menambah daya tarik masyarakat terhadap produk kalian. Yang ketiga adalah keterampilan kepemimpinan. Jadi kalian harus bisa memimpin juga, seperti tadi yang kalian lakukan ya. Ketika kalian sudah paham apa itu pengetahuan
bos dan leadership gitu ya, bedanya bos dan leader itu kalian juga harus memiliki keterampilan itu, bukan hanya pengetahuan. Jadi kalian terapkan di dalam bisnis kalian. Kalian harus memiliki keterampilan dalam memimpin supaya bisnis kalian berkembang. Selanjutnya kalian harus memiliki keterampilan komunikasi juga. Seperti mata pelajaran kita, seperti pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas komunikasi, kemudian dan interaksi dengan orang lain, dengan pengusaha lain. Nah, di sini kita harus bisa mengkomunikasikan dengan tim kita. Jadi kita harus berkomunikasi dengan tim dan berinteraksi dengan tim. Berkomunikasi tentang apa? Tentang kemajuan bisnis kita dan bagaimana kita mengembangkan bisnis tersebut. Kemudian keterampilan yang terakhir adalah keterampilan tentang teknik. Bagaimana kalian melakukan usaha yang kalian tekuni. Nah, ketika teknik kalian sudah tepat, nantinya bisnis itu akan berkembang dengan cepat. Oke, yang ketiga yang harus dimiliki adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, yang terakhir kemampuan. Jadi kalian harus memiliki beberapa kemampuan berikut ini. Yang pertama adalah merumuskan tujuan. Ketika kalian memulai sebuah usaha, kalian harus tahu tujuan kalian apa, tujuan produk kalian apa. Kemudian kemampuan motivasi. Jadi kalian harus memotivasi diri termasuk diri sendiri, termasuk juga tim kalian atau karyawan. Jadi ketika kalian mampu memotivasi diri dan tim, kalian akan bisa berkembang bersama-sama. Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan berinisiatif. Jadi ketika kalian memiliki kemampuan berinisiatif, bukan hanya di leadernya tetapi juga di tim kalian. Ketika kalian sudah bisa berinisiatif, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan tanpa menunggu perintah dari atasan. Inovatif. Jadi inovatif itu penting, seperti materi kita sebelumnya juga. Jadi kita harus berinovasi supaya dapat bersaing di masyarakat. Kemudian kemampuan selanjutnya adalah kemampuan membentuk material, sosial, dan intelektual. Jadi kalian harus membentuk apa saja yang kalian butuhkan di dalam sebuah usaha, entah itu bahannya, entah itu lingkungannya, sosialnya, entah itu pengetahuan kalian yang ditambah. Jadi kalian harus memiliki itu. Kemudian kalian harus memiliki kemampuan mengatur waktu, karena di dalam dunia berusaha kita tidak terikat waktu seperti kerja di perusahaan, kerja antara jam sekian sampai jam sekian. Tidak, kita harus bisa mengatur waktu supaya kita dapat tetap beraktivitas yang lain di luar bisnis, keluarga misalnya. Kemudian kemampuan mental, kalian harus juga memiliki kemampuan mental. Mental kalian kalau sudah kuat, ketika kalian mengalami kegagalan, kalian akan tetap berusaha dan memberikan kemampuan yang semaksimal mungkin. Dan mental ini harus dilandasi agama ya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami cobaan, ada hubungannya dengan kemampuan selanjutnya. Jadi kita harus memiliki mental yang kuat yang berlandaskan agama. Pastinya akan ada hikmah di balik setiap kegagalan. Jadi mental itu penting untuk dibangun. Yang terakhir adalah pengalaman. Jadi jadikan semua kegagalan tersebut sebagai pengalaman untuk berkembang. Ketika kalian mengalami sebuah kegagalan, jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian hari. Bagaimana caranya kalian kreatif, bagaimana caranya kalian inovatif di dalam produk kalian, di dalam bisnis kalian. Itu tadi beberapa hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang wirausaha supaya bisnis kita dapat berkembang. Cukup sekian materi kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Absensi silakan cek di deskripsi. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.